Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa. Walaupun tidak secara langsung seperti biasanya, namun secara daring. Namun, semoga ini tidak mengurangi semangat kita ya dalam belajar. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pengembangan materi pembelajaran. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhti Ali MPDI selaku dosen pengampu mata pelajaran perencanaan dan desain pembelajaran. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sylvia Dwi Wahyuningsi. Di sini, saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Saudara Al-Ghazali dan Saudara Rian Kurniawan. Langsung saja, kita akan menuju ke materi yang pertama, yaitu hakikat materi pembelajaran, yang akan disampaikan oleh Saudara Al-Ghazali. Hakikat materi pembelajaran. Bahan ajar atau materi pembelajaran adalah sesuatu yang penting dalam dunia pendidikan, menjadi isi kurikulum yang wajib dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Materi pembelajaran merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar di setiap pendidikan, dan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru diharuskan bisa menguasai materi dan kelas agar tidak ada siswa yang tidak paham akan pelajaran dan tidak bosan ketika berada di kelas. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat dilihat dari seberapa banyak siswa yang dapat menguasai materi yang telah diberikan tersebut. Materi pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang memegang peran cukup esensial, sebab mengarahkan siswa pada pencapaian yang dituju dan sasaran pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Mengapa tidak? Sebab di dalam materi pembelajaran terkandung aspek-aspek tertentu yang diharapkan mampu membimbing para siswa untuk memiliki kepribadian yang baik. Aspek-aspek tersebut diantaranya logika, etika, dan estetika. Ketiganya adalah perangkat pengetahuan yang harus diketahui oleh para siswa tentang pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan ketika hendak melakukan aktivitas tertentu, terutama dalam hal pembelajaran. Ketika para siswa telah dapat menguasai ketiga aspek tersebut, maka mereka akan dapat memilih pilihan terkait dengan perilaku seperti apa yang harus dilakukan dan perilaku seperti apa yang tidak boleh dilakukan. Lebih dari itu, para siswa dapat memiliki bekal dalam mewujudkan kehidupan atau cita-cita yang mereka inginkan dan bermanfaat, sebagaimana telah menjadi harapan bersama yang secara universal telah tercantum dalam tujuan pendidikan. Apabila pendidikan telah tercapai target dan tujuan yang telah ditentukan, maka setiap kurikulum akan dievakuasi dan dikembangkan kembali. Ada yang harus dikembangkan dan ada juga yang harus diperbaiki agar lebih baik lagi dalam mengembangkan suatu materi yang lebih bermanfaat dan berguna dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju materi yang kedua, yaitu sumber materi pembelajaran. Apakah teman-teman ada yang tahu apa yang dimaksud sumber materi pembelajaran? Sumber belajar ialah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar secara fungsional dapat kita gunakan untuk membantu mengoptimalisasikan hasil belajar. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar output, namun juga dapat kita lihat dari proses bagaimana interaksi antar siswa dengan berbagai macam sumber dan dapat merangsang siswa agar belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang akan ia pelajari. Semakin banyak sumber materi yang digunakan, maka akan semakin baik pembelajaran itu berlangsung. Jadi, dari berbagai pengertian, sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, tempat.
Tempat atau lingkungan merupakan sumber belajar yang sangat kaya dan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Namun, ada dua bentuk lingkungan, yaitu satu, lingkungan yang sengaja didesain untuk belajar, misalnya yaitu sekolah, laboratorium, dan perpustakaan. Lalu yang kedua ialah lingkungan yang tidak didesain secara langsung untuk pembelajaran. Namun, ini dapat kita jadikan untuk media belajar, seperti contohnya yaitu pasar, stasiun, sungai, museum, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu orang. Orang atau narasumber merupakan sumber ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat saat ini. Orang atau narasumber tersebut merupakan seorang ahli yang sangat ahli dalam bidangnya. Contoh dari orang tersebut yaitu misalnya seorang dokter yang ahli dalam hal kesehatan atau hal medis. Lalu yang kedua yaitu hakim atau seorang jaksa yang ahli dalam menangani masalah-masalah hukum yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu objek atau benda. Objek atau benda di sini sebenarnya merupakan sumber informasi yang akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih sempurna mengenai suatu hal. Dan belajarnya ini akan merubah tingkah laku siswa tersebut, misalnya situs candi atau menhir. Lalu yang keempat yaitu bahan cetak atau non cetak. Bahan cetak di sini yaitu sumber informasi yang umum kita gunakan sebagai sumber belajar, misalnya yaitu buku, koran, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu media non cetak. Media non cetak ini misalnya televisi, telepon genggam, internet, dan lain sebagainya. Dan yang yaitu sumber peristiwa dan fakta yang terjadi. Contoh dari peristiwa fakta yang terjadi ini misalnya yaitu peristiwa bencana alam dan juga misalnya peristiwa demo yang itu nyata yang dapat kita jadikan sebagai sumber belajar. Lalu sumber belajar ini akan bermakna bagi siswa atau guru jika dapat diorganisir melalui suatu rancangan yang akan memungkinkan seseorang dapat memanfaatkan sumber belajarnya. Ada beberapa tahapan dalam mengelola sumber belajar. Yang pertama, membuat daftar kebutuhan. Lalu, yang kedua, menggolongkan atau mengelompokkan ketersediaan alat. Dan yang terakhir yaitu memikirkan penggunaan sumber belajar. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Saudara Rian Kurniawan. Pengemasan materi pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui, kegiatan belajar ialah suatu proses yang harus dilalui setiap individu yang dimana berlangsung seumur hidup. Yang dimana dari kegiatan belajar ini diharapkan terjadinya perubahan tingkah laku, baik dalam menentukan sikap, menentukan suatu nilai itu baik atau buruk, dan apakah nilai itu bertentangan dengan nilai atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam tahapan ini, proses belajar berlangsung pada tahapan sekolah, yang dimana dalam prosesnya peserta didik mengenal berbagai metode dan juga komponen-komponen pembelajaran, yang dimana dalam sistem ini dibuat secara terstruktur dan sistematis, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam mencapai tujuan pendidikan itu pula dibutuhkan proses yang dimana membutuhkan profesionalitas dan kreativitas pendidik dalam mengemas dan menyampaikan materi pembelajaran yang diharapkan, akan mempermudah peserta didik dalam memahami apa yang akan disampaikan. Jadi dapat diartikan pengemasan materi pembelajaran ialah sebuah pengetahuan dalam mengolah materi pembelajaran yang dimana agar terkesan menarik dan lebih mudah dipahami dalam kegiatan proses pembelajaran. Maka dari itu diperlukan pemahaman bagaimana cara merumuskan materi pembelajaran
yang dimana dimulai dengan menguraikan topik-topik, menelaah materi pembelajaran, menentukan sasaran pembelajaran, dan merumuskan tujuan pembelajaran. Namun seiring dengan pergeseran teori dan juga cara pandang dalam pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang semula lebih memusatkan pada penguasaan bahan, materi, selanjutnya bergeser menjadi penguasaan kemampuan peserta didik atau biasa dikenal dengan sebutan penguasaan kompetensi atau performansi. Dalam praktik pendidikan di Indonesia, pergeseran tujuan pembelajaran ini terasa lebih mengemuka sejalan dengan munculnya gagasan penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang hanya berpusat pada perkembangan akademik dan akademik peserta didik. Maka dari itu, pendidik mempunyai peranan penting dalam mengambil langkah demi terwujudnya tujuan pendidikan. Beberapa pertimbangan teknis dalam mengemas isi materi pelajaran menjadi bahan belajar. Di antaranya ialah kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. Nah, kesesuaian antara pengemasan bahan pelajaran dengan tujuan yang harus dicapai seperti yang dirumuskan dalam kurikulum secara teknis harus menjadi pertimbangan pertama. Sebab dalam pendekatan sistem tujuan adalah komponen utama dalam proses pembelajaran. Artinya apapun yang direncanakan termasuk pengemasan materi pelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pengemasan materi pelajaran, sebaiknya menentukan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan dalam bentuk perubahan perilaku yang bersifat umum maupun perilaku terukur dalam bentuk indikator hasil belajar. Yang kedua, kesederhanaan. Bahan pelajaran dikemas dengan tujuan untuk memudahkan siswa belajar. Dengan demikian, kesederhanaan merupakan salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan. Pengemasan tersebut bukan hanya tercermin dari bentuk pengemasan itu saja, akan tetapi juga dilihat dari bentuk penyajiannya, misalnya dari bentuk yang tidak menggunakan kalimat majemuk, bahasa yang komunikatif dan mudah ditangkap, makna atau mungkin kesederhanaan dalam perintah penggunaan bahasa ajaran yang lebih praktis. Yang ketiga adalah unsur-unsur desain pesan. Dalam setiap kemasan sebaiknya terdapat unsur gambar dan caption. Pengemasan materi yang hanya terdiri atas gambar dan caption saja akan mengurangi makna penyajian informasi. Walaupun bahan pelajaran dikemas dalam bentuk visual, misalnya unsur caption harus menjadi bagian dari teknik penyajian, sebab salah satu kriteria pengemasan adalah adanya pengemasan pesan atau informasi yang disajikan itu mudah dipahami atau tidak. Agar mudah dipahami, makna penyajian pesan dan informasi harus menyertakan unsur gambar dan caption. Yang keempat, pengorganisasian bahan. Bahan pelajaran sebaiknya disusun dalam bagian-bagian menuju keseluruhan. Bahan pelajaran akan lebih mudah dipahami dan disusun dalam bentuk unit-unit kecil atau dalam bentuk pokok-pokok bahasan yang dikemas secara induktif. Selesai siswa mempelajari unit tertentu, segera memberikan umpan balik, begitu pula seterusnya sampai siswa merasa telah menguasai materi secara keseluruhan. Berikut petunjuk cara penggunaan dalam bentuk apapun pengemasan materi yang harus disusun. Petunjuk cara penggunaannya adalah hal yang sangat penting, apalagi seandainya bahan ajaran dikemas untuk pembelajaran mandiri seperti modul, pengajaran berprograma atau program teaching, atau mungkin CD interaktif dan pembelajaran melalui kaset.
Bentuk pengemasan menurut Anderson tahun 1976 mengelompokkannya sebagai berikut. Yang pertama ialah audio, yang kedua adalah pita audio atau kaset, yang ketiga piringan audio, yang keempat adalah rekaman siaran atau radio. Kesimpulan, materi pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang memegang peran cukup esensial, sebab mengarahkan siswa kepada pencapaian yang dituju dan sasaran pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Dan sumber belajar ialah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Kemudian, pengemasan materi pembelajaran ialah sebuah pengetahuan dalam mengelola materi pembelajaran yang dimana agar terkesan menarik dan lebih mudah dipahami dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.